kasus perselisihan antara Yaimim dan Sahara kembali mencuat ke publik. Bahkan menarik perhatian Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Konflik yang bermula dari sengketa lahan wakaf yang dipakai Sahara untuk parkir mobil rentalnya kini telah berdampak besar hingga membuat Yaimim diusir dari rumahnya. Netizen yang budiman yang geram atas lambannya respon pemerintah daerah kemudian membanjiri akun media sosial Wali Kota Malang dengan tuntutan agar segera turun tangan menyelesaikan konflik tersebut. Setelah lama bungkam, Wahyu Hidayat akhirnya buka suara pada Minggu 28 September 2025 dengan menjanjikan mediasi antara kedua pihak di Kelurahan Merjosari yang akan diawasi langsung perangkat daerah setempat. Namun, alih-alih menuai dukungan, video tanggapan Wali Kota Malang justru menjadi sasaran kritik keras dari netizen yang berbakti. Banyak yang menilai langkahnya terlalu terlambat karena kasus ini sudah lebih dulu menjadi konsumsi publik, bahkan dibicarakan di podcast Denny Sumargo. Komentar sinis pun membanjiri unggahan Wali Kota Malang, mencerminkan kekecewaan masyarakat atas sikap pasif yang ditunjukkan pemerintah kota. Sementara itu, Yaimim dan sang istri semakin menjadi sorotan setelah tampil di media nasional, menegaskan bahwa konflik ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan masalah yang sudah menyentuh ranah publik dan sosial. Pak Mois banyak yang nge-tag komen di punya Pak Mois ini. Oh iya, ini terima kasih nih banyak yang udah perhatian dan terkait dengan permasalahan antar rumah tangga ya, keluarga. Alhamdulillah saya sudah menelusuri untuk permasalahan ini. Saya sudah memerintahkan pada Pak Camat dan besok di Kelurahan Merjosari mereka akan dimediasi oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Saya minta untuk memantau dan aku gak menang. Saya akan mempelajari permasalahan di antara dua keluarga ini dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai. Itu juga harus dengan kepala dingin, tak iksik panas. Saya sudah ketemu Pak Lurah, sudah ketemu dengan mereka dan mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan dimediasi oleh Pak Camat juga. Reiso aku tak pantau langsung pada saat pertemuan atau mediasi. Bukan dulu ya, gak perlu suwe-suwe beres, adem ayem antar keluarga. Bukan lo, Pak Nur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak, Bapak dirimu ini kemana aja? Kok baru ada suaranya? Kasusnya udah segede ini dan viral banget seluruh Indonesia loh. Kok respon dan tindakannya lelet banget ya? Lebih gercepan Denny Sumargo dan Cak Armuji loh. Orang yang dari luar kota. Katanya mau dimediasi lagi ya sama lurah dan camatnya. Terus Anda wali kotanya hanya memantau. Di sana apa nggak ada pemerintahan setempat dan aparat ya? Kok hanya memantau dan hanya mediasi? Padahal di video yang viral udah banyak banget bukti-bukti pelanggaran hukumnya. Dari kasusnya Yaimim aku banyak belajar. Seorang pemimpin atau seorang wali kota meskipun dapat award halal belum tentu benar-benar gerak cepat untuk membantu rakyatnya. Yang kedua nih, apakah harus menjadi pahlawan kesiangan ketika seseorang tersebut diundang untuk ke acara podcast? Padahal sebelumnya nih Pak ya, buat apa pemerintahan Bapak adanya media sosial kalau nggak pernah dicek? Tapi nggak mungkin nggak dicek sih Pak. Bapak kan pasti punya yang namanya admin atau siapalah yang untuk mengurusi media sosialnya Bapak. Beliau pun pasti ngasih tahu sesibuk apa sih sampai kiranya lupa dengan warganya. Tapi di saat pemilu mungkin nggak sih yang dimana mohon-mohon untuk dipilih, tapi setelah dipilih kejadiannya tuh berbeda. Yang kedua nih, di sini pun kita belajar ya untuk nggak langsung percaya apa yang namanya viral, apalagi untuk menjelekan seseorang. Entah terlihat seperti apa tapi ternyata isinya berbeda. Ya mungkin ada beberapa orang yang malu yang sudah membela ibu inisial S tersebut, tapi di sisi lain kok RT RW begitu ya, yang seharusnya merukunkan warga tapi malah bertindak layaknya persekusi kayak gitu. Menurut kalian kayak gimana? Ini yang dinamakan wali kotok. Kasusnya udah viral banget, orang turun-turun juga, orang ditanganin, orang ditengahin.
Tuh, diam 1000 bahasa. Wali Kota Malang dituduh netizen takut mada soal kasus Yaimim. Emang kotok, gue yang di Jakarta ngeliat, gue longok. Karena apa? Karena itu emang dipitnah. Sampai dipukul sama RT, diusir sama warga, ya kan? Gara-gara dipitnah, diintimidasi juga. Masa kalau mau gue sama Bang Densu yang di Jakarta, yang di Jakarta udah ngomong, ya kan, udah speak up. Bang Densu yang di Jakarta udah manggil, udah diajakin podcast. Masa wali kota, ya ilah, dekat banget, pleset nyampe itu makan masih diem baik. Bukannya ditanganin warganya, itu kesianan orang tua, dosen itu dia. Jasanya banyak banget, luar biasa itu, dia udah minterin anak-anak bangsa. Terus kena fitnah, lu diem baik. Berarti kan namanya bukan wali kota, wali kotok. Kalau kelas begini biar bisa nanganin, mundur, turun dari jabatan nibla. Yang begini biar lu orang mau nanganin, gimana yang gede-gede? Gue jambak lo, padat banget lo. Wala wali kota Malang kakek cengenges, kakek retorika ya. Tidak ada tindakan nyatanya, nama doang Pak Boys, tapi kelakuannya nggak ada boys-boysnya untuk warganya. Malu-maluin ya, ada warganya yang udah usia lanjut dipersekusi, diusir dari rumahnya sendiri yang sudah sertifikat hak milik. Bahkan Yaimim ini sudah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum, yaitu jalan umum. Dipersekusi, diusir sama pendatang. Kamu malah diem-diem aja. Masalah ini sudah berlarut-larut, udah berminggu-minggu. Kenapa kamu baru muncul? Hah? Pemimpin model apa kamu? Udah baru disenggol sama Cak Armuji baru muncul. Aduh, kamu itu jadi wali kota karena dipilih sama warga Malang. Jadi kamu harus turun langsung, bukan malah nyuruh bawahan, nyuruh lurah, nyuruh camat untuk mengawasi. Untuk ini masalah sudah besar, bukan dimediasi lagi, diselesaikan. Paham kamu, wali kota? Wali kota Malang. Jangan-jangan ini bener nih, si siapa? Sahara itu yang baju biru yang marah-marah sama Yaimim ini tim sesmu ya? Makanya kamu nggak mau turun langsung ya? Mau tim ses, mau apapun dari kamu, kalau mereka bersalah ya tindak, kasih hukuman, bukan diem saja. Udahlah, nggak usah pakai nama Pak Boys, ganti aja namanya Pak Mingkem, karena kebanyakan mingkem ketika warganya terjadi masalah ya. Kem. Lah iki wali kota Malang udah mulai bersuara ya. Kenapa kok bersuara? Karena Yaimim telah diundang oleh Denny Sumargo. Jadi tapi sekelas wali kota kok ngomongi kayak gini terkait kasus dosen UIN Malang. Wali kota tegaskan diselesaikan lewat jalur RT, RW dan lurah. Pak, kasus ini membeludak sampai luar negeri loh Pak. Ya, ini masalah warga. Dan gak mungkin RT RW gak tahu lah, sampai membeludak sampai berpanjangan gini, berarti RT RW gak iso nangani Pak. Ngono lho, sampean sekelas wali kota kok ngomong ngene to Pak. Mosok kok wali kota tonggo sing teko nang ngene Malang yo isin to Pak. Aku arek Malang kok, aku warga Malang. Isin ngono lho. Aku banggakno wali kota Malang, tapi kok koyo ngene ngono lho. Ya, lah wali kota nyuruh camat, ya ini urusannya camat, nanti camatnya nyuruh lurah, ini urusannya lurah, nanti lurahnya nyuruh RW, ini urusannya RW ini nyuruh RT, akhirnya RT apa? Ngongkon minggat Yaimim, ya apa? Piye? Apa netizen sinangani? Apa perlu netizen sinangani Pak? Coba, lah netizen sinangani mental Pak, kena mental mereka. Tak jamin wis. Ya, ayo Pak sampean terjun. Iki harus sampean sing turun Pak. RT RW wis gak iso kowe Pak. Gak mungkin warga, iki masalah warga sampai beludak ke luar negeri terus RT RW gak mungkin. Yo wis mudah-mudahan paham sepuro Pak, ono salah kata kasar mungkin sebagai pejabat harus mau dikritik oleh rakyat. Oke? Salam sehat brother. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan statement akan memediasi antara Yaimim dan Ibu Sahara. Namun langsung ditanggapi oleh Yaimim
tanggapan Yaimin adalah pada saat genderang perang sudah dibunyikan, maka pantang untuk mundur. Yaimin memberikan statement akan terus menjalani proses hukum biar terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang menang harus diakui kemenangannya dan diakui kebenarannya, yang kalah harus siap masuk penjara. Saya mendukung apapun keputusan dari Yaimin karena intinya kenapa? Yang saya dukung adalah sebuah kebenaran, sebuah perlawanan dari tindakan kezaliman, tindakan-tindakan arogansi, apalagi sudah merendahkan hukum di Indonesia. Merendahkan hukum di Indonesia seperti apa? Sertifikat loh, sertifikat tanah loh, sertifikat tanah yang ada bangunannya, terus orang bisa diusir. Artinya ini ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah ketua ormas yang berani melawan aturan hukum di Indonesia. Sertifikat tanah itu adalah legitimasi, adalah surat yang menyatakan benar-benar Yaimin itu adalah pemilik dari tanah tersebut. Dan ini dia berani membuat surat perlawanan bersama RT RW untuk mengusir orang yang punya sertifikat tanah. Terus juga dia tidak ada hormat-hormatnya terhadap kiai, terhadap orang yang lebih tua, tidak ada rasa takutnya. Ini merupakan sebuah bentuk arogansi. Seperti kita tahu bahwa orang-orang yang arogan di Indonesia kemarin terjadi, Ahmad Saroni anggota DPR, terus juga para artis yang lainnya bisa tumbang pada saat mereka mulai arogan di depan rakyat Indonesia, apalagi di depan hukum. Saya mendukung apapun keputusan dari Yaimin. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melihat seperti apa nasib orang-orang yang arogan, orang-orang yang tidak menghormati hukum dan tidak menghormati norma serta tidak menghargai ulama di Indonesia.